Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavian Nurhaliza dengan BM 24120111308. Perancangan pembangunan daerah. Definisi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis dalam menyusun tahapan-tahapan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan serta mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Melalui perencanaan yang matang, diharapkan dapat tercapai suatu peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dalam suatu wilayah ataupun daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah pada dasarnya memiliki sejumlah tujuan sistematis yang saling berkaitan. Antara lain, yang pertama yaitu mengurangi disparasi atau ketimpangan pembangunan baik antar daerah, antar subdaerah maupun antar kelompok masyarakat, sehingga tercipta suatu pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan kemandirian, sekaligus mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu menciptakan serta memperluas lapangan kerja guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang keempat, yaitu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat daerah secara menyeluruh. Yang kelima, yaitu menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Baik, kita akan masuk ke dalam dasar hukum perencanaan pembangunan daerah. Jadi, perencanaan pembangunan daerah itu memiliki beberapa dasar hukum, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, khususnya pada pasal 150 ayat 1 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Daftar tersebut menjadi landasan normatif bagi pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Kita masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Jadi, perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan antara pembangunan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi secara efisien dan efektif. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 150 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi, tujuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yaitu 1. Untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan. Yang kedua, yaitu menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah. Yang ketiga, yaitu menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan. Yang keempat, yaitu mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kelima, yaitu menjamin pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan tata cara, penyusunan, pengendalian, serta evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Proses ini ditunjukkan dalam berbagai dokumen perencanaan, yaitu yang pertama yaitu RPJPD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang dalam 20 tahun sebagai arah pembangunan daerah. Kemudian ada RPJMD atau Rencana Jangka Menengah 5 tahun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Kemudian yang ketiga yaitu SKPD, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Yang keempat ada RKPD, yaitu Rencana Pembangunan Tahunan sebagai dasar penyusunan APBN. Yang kelima yaitu Renja SKPD, yaitu Rencana Kerja Tahunan masing-masing perangkat daerah. Dan seluruh dokumen tersebut saling berkaitan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah dan berkesinambungan. Baik, kita masuk ke dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.
Jadi perumusan perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang menjadi kualitas, transparansi, dan berkelanjutan hasil pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama yaitu transparansi, yaitu proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan dapat dilaksanakan atau diakses oleh masyarakat. Yang kedua yaitu responsif, artinya mampu menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga yaitu efisien, yakni memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan. Kemudian yang kelima yaitu efektif, yaitu berorientasi pada pencapaian tujuan dan hasil yang maksimal. Yang keenam yaitu akuntabel, berarti dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, yaitu hukum dan moral. Kemudian yang ketujuh yaitu partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Kemudian yang kedelapan yaitu terukur, memiliki indikator yang jelas sehingga dapat dievaluasi keberhasilannya. Kemudian yang ke-9 yaitu berkeadilan, yaitu memastikan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu berwawasan lingkungan, yaitu memperhatikan kelestarian lingkungan demi berkelanjutan pembangunan. Dan dengan berlandasan prinsip-prinsip tersebut, perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.